Transformer, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah menyempatkan hadir di acara hari Minggu ini. Sambil ngabuburit bagi yang berpuasa tentu saja. Oke, Kak Umarnya udah masuk, tapi belum on cam, kita tunggu ya. Halo lah, sudah off kok. Baru. Oke, halo Kak Umar. Halo. Suara aku Suaraku terdengar ya, kedengeran Kak? kan ya? Ya, Oh, sip. kedengaran. Masuk. Oke. Oke. Oke, kita langsung mulai aja karena udah jam 4 juga ya, Kak. Karena di sini juga Boleh. ngejar buka puasa. Ya, boleh. Langsung aja nggak apa-apa. Karena sih jam berapa, Kak, by the way? Sekarang kita jam 10. Jadi kita bedanya kalau hari ini baru banget hari ini kita bedanya 6 jam ya. GMT plus 6. Karena baru masuk ke British Summer Time atau mungkin kalau di Europe lain namanya Daylight Saving Time. Kalau kemarin masih GMT plus 7 tapi baru hari ini jadi GMT plus 6. Oh, I see. Oh, itu tuh ada artinya ya, kalau GMT Ada. plus. Aku selama Ada. ini nggak tahu. Kira apaan itu ya? Nanti bisa Oke. dibahas juga beda time zone kok. Oke, Kak, menarik itu. Karena berpengaruh sama waktu puasa juga kan ya, Kak? Mm-mm. Pengaruh. Oke. Oke, sebelum kita sapa-sapa dulu Transformers yang hadir hari ini. Halo semuanya, perkenalkan. Aku Danai, penorganisasi dari Transform yang hari ini akan memoderatori Transform episode 55 yang harus kamu tahu sebelum sekolah di UK. Hari ini kita sama Kak Umar, atau lebih lengkapnya Kak Muhammad Umar Fatur Rahman yang saat ini sekolah di UCL atau University College London. Oke, selanjutnya boleh perkenalan dulu sama Kak Umar. Halo Kak Umar. Halo. Em, ini kita ada berapa sekarang? Berarti 7 orang ya di sini. 7 orang Iya, di so dalamnya. far. Oke. Yang lain belum datang, Kak. Sip. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau aku nambahin sedikit, jadi sore berarti ya sore semuanya. Aku di sini biasa dipanggil Umar, santai aja. Terus sekarang lagi kuliah di UCL, jurusan persisnya di MSc Business Analytics dan baru beres banget term 2. Jadi sekarang kita lagi baru mau masuk ke break. Habis itu masuk ke term 3 buat ngelanjutin dissertation. Itu sih paling pendeknya. Oke, kita lanjut ke topik kita ya. Kebetulan tadi Kak Umar, aku penasaran deh, kan kemarin juga transforman sama yang di Imperial College ya, Kak. Nah, dia juga bilang S2-nya tuh 1 tahun. Apa rata ya, Kak? Kalau sekolah S2 di Inggris tuh emang 1 tahun rata-rata semuanya. Ya, memang mungkin kita bisa bilang majority ya, atau sebagian besar banget, bukan besar dong, sebagian besar bangetnya emang setahun kok di sini. Jadi untuk program yang sama, kayak aku ambil Business Analytics di sini 1 tahun, temanku di negara lain misal, sama tuh ada di US, dia Business Analytics, dia 2 tahun. Jadi kita diminta ngejar hal yang sama, tapi waktunya lebih pendek gitu. Ada sih yang enggak 1 tahun, tapi mungkin jurusannya aku agak lupa. Ada temanku yang di sini cuma 9 bulan, ada yang 12 bulan plus 2 bulan gitu. Jadi tapi itu cuma beberapa jurusan doang. Most likely kalau daftar kampus ke UK, dapetnya bakal yang 1 tahun itu sih. Oke, iya. Gitu. Soalnya aku baru kemarin searching-searching juga tentang Middlesex University, Newcastle, itu semua juga 1 tahun program Setahun ya, S2-nya. ya. Jadi kayak major banget di UK ya 1 tahun gitu. Iya, biasa setahun doang gitu. Oke, oke nih kan dari historinya Kak Umar ini kan dari Teknik Industri ITB, terus sekarang belajar Business Analytics di UCL. Mm-mm. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih Kak dari segi pembelajarannya selain mata kuliahnya yang pasti beda? Kalau paling kerasa banget, aku nggak tahu ya ini karena S2 atau tapi bisa jadi memang karena S2 di UK ya. Jadi perbandingan dikit. Jadi waktu dulu aku S1 di ujung-ujung semester itu sempat boleh ngambil mata kuliah pilihan kan. Sebenarnya bukan boleh, memang kita diminta ambil mata kuliah pilihan. Nah, kita boleh buat ambil mata kuliah pilihan yang dari S2 sebetulnya dulu tuh. Aku nggak tahu ya kalau kurikulum yang baru kayak gimana, tapi dulu boleh dan aku ngambil mata kuliahnya. Oke tuh dapat dan ngerti juga belajar ala S2-nya maksudnya gimana sih di ITB gitu kan. Nah, pas di sini yang kerasa banget itu kita kuliah di term 1 aja itu cuman
4 hari dan masing-masing cuma satu mata kuliah. Kayak cuma 3 jam gitu. 9 sampai 12, 9 sampai 12. Di term 2 itu bahkan cuma 3 hari dengan catatan ada 1 hari yang 2 mata kuliah sih. Jadi 3 jam, terus di hari keduanya jadi 3+3 gitu. Terus di hari Rabunya kosong, hari Kamisnya 1. Jam 4 sampai jam 7 gitu. Nah, kan kayak kosong banget ya jadwalnya sebenarnya cuma 3 jam seharian gitu. Tapi kita penuh sama assignment-nya nggak banyak, cuman nguras energi mikirnya aja gitu. Kayak ini harus diapain sih gitu. Kayak banyak yang dikerjainnya rasanya. Jadi meskipun kita kosong, ke jadwalnya kalau lihat gitu doang, sebenarnya dari segi tugas emang harus ada yang dialokasiin terus sih jamnya gitu. Kalau enggak ya ngapa aja ntar ada di hari-hari menjelang deadline-nya tuh nggak beres-beres ini tugasnya. Soalnya bakal numpuk banget. Enaknya di sini dari awal udah disebutin sih komponen penilaiannya kayak di mata kuliah ini cuma ada 2 tugas, satu individu, satu grup, deadline-nya tanggal segini dan tanggal segini kayak gitu. Kita jadi udah bisa lihat, oh oke di tanggal segini kita masih bisa tenang nih, di ujung-ujung jangan dulu soalnya udah mepet-mepet ke deadline gitu. Itu kalau dari segi timeline sama pressure jadwal ya. Tapi kalau dari segi interaksi sama teman-temannya, yang paling berasa berbeda adalah mereka tuh sangat vokal orangnya. Contoh, pertama kali aku masuk di term 1 di sini ada satu tugas kelompok yang kayak hari pertama ketemu langsung suruh bikin kelompok, terus kita ya harus langsung bahas juga pas beres-beres kelas gitu. Ini kita tugas kelompoknya mau ngapain gitu. Teman-temanku di situ posisinya adalah baru pada lulus S1. Jadi kan apa namanya, aku di sini udah sempat kerja, mereka di situ baru S1. Bayanganku mereka masih agak ngawang mungkin ya, karena kan aku dulu kalau refleksiin diri baru beres S1 masuk ke dunia yang baru juga masih ngeraba-raba dulu gitu. Ternyata waktu mereka muncul di satu grup kita berlima itu langsung aja bisa ngeluarin banyak ide gitu di situ, dan sangat nggak takut beropini lah mereka tuh di situ. Jadi malah aku yang ketekan di situ, oh kok nggak ngomong-ngomong nih, susah gitu. Dan bahkan dosennya juga ada satu yang bilang, ya kalau mau sukses di kelas ini kalian harus berpartisipasi, harus bicara gitu, jangan takut buat nggak bicara. Nggak tahu kenapa ya, kalau dulu rasanya kayak kita mau nanya, mau ngomong di kelas itu agak nahan, tapi kalau di sini justru didorong gitu, yuk nanya aja gitu, atau kalau ada yang bingung nggak apa-apa bilang lagi aja gitu. Jadi setelahnya sih kesini kita jadi lebih bisa ngeluarin opini ya. Meskipun kita ngerasa udah kemarin udah oke, pas masuk ke sini bawaannya jadi lebih rileks sih untuk beropini gitu. Itu sih rasanya. Oke, berarti Kak yang bisa aku tarik berarti benar-benar ya kalau S2 di London, terutama yang programnya 1 tahun itu nggak bisa banget jadi deadliners ya. Kalau misalnya kuat boleh, tapi kalau enggak jangan dulu nih. Hati-hati aja. Kebayang aja Simon kumpul jam 9, terus jam 9 malamnya belum selesai tuh, kayaknya capek deh. Kalau di sini yang banyak tuh deadline jam 10 pagi. Nah, Oh gitu. jadi nggak tahu ya kalau programku jam 10 pagi, temanku mungkin ada yang jam 2 kan jam 00.00 gitu atau 23.59. Tapi kalau aku biasanya kebagiannya jam 10 pagi, dan kita di situ nggak ada yang ngambil resiko sih. Biasanya malam sebelumnya atau kemarinnya gitu. Ini juga aku sebenarnya ada satu deadline tugas lagi sih buat besok, tapi nggak apa-apa, masih bisa, tinggal dikit, tinggal dipoles. Jadi masih cukup gitu. I see. Jadi mendingan dicicil tiap hari ya Kak daripada nanti numpuknya parah. Kalau saranku mungkin kalau memang mau apa namanya, kebayang misalnya ini ngerjainnya gimana, rada-rada ditunda dulu juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Yang penting kan kita ngerti nih tempo kerja kita tuh kayak gimana sih, apa mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa diem, harus terus apa namanya tuh, harus terus kerja gitu. Itu ya udah nggak apa-apa, biar nggak usah diatur-atur. Tapi ada juga yang kalau tipenya kayak aku itu nggak bisa sebenarnya, yang dikasih tugas langsung ngerjain. Aku lebih suka mikirin dulu mapnya, kayak misalnya emang di tugas tuh harusnya ngapain sih, outputnya kayak gimana, terus kita bikin step by stepnya,
Habis itu ngelihat kira-kira step by step ini perlu makan waktu berapa lama buat ngeberesinnya gitu. Dari situ barulah kita lihat, oke, kita punya selang waktu atau spare waktu segini banyak. Nah, itu boleh bisa bebas atau improvisasi di situ. Mungkin tiba-tiba kepake sama ngerjain tugas yang lain dulu gitu. Karena ada beberapa tugas yang emang paralel kerjaannya gitu. Contoh paling kacau sebenarnya di minggu kapan ya, 2 minggu atau 1 minggu yang lalu gitu. Itu Senin, Selasa sama Kamisnya ada deadline semua. jadi kita udah harus dari minggu-minggu sebelumnya udah bisa ngatur-ngatur dulu siapa yang diberesin duluan, siapa yang mau dipepet di ujung aja gitu. Yang penting kan sesuai sama ritme badan aja ya, biar nggak sakit gitu. Benar-benar. Ini udah kali kedua, by the way, aku transforman sama teman-teman dari Transformi yang ke UK, dan dua-duanya nolak weekdays. Semua maunya weekend. Nggak ada yang mau weekdays. Iya, udah baiknya weekend aja sih. Kita weekdays kok ya kayak tadi jadwalnya kosong sebenarnya, cuman kepalanya penuh gitu. Jadi ya udah jangan deh. Jangan deh daripada mumet gitu kan. Oke, tadi sempat mention juga Kak Umar itu S1-nya teknik industri, terus S2-nya ngambil bisnis analytics ya Kak. Nah, Iya. yang ngebuat Kakak pindah program studi itu apa sih Kak? Oke, jadi sebetulnya kalau kita rangkum ya, teknik industri itu kan keahliannya adalah untuk bisa jadi problem solver dengan berbagai tools yang ada gitu. Salah satu toolsnya sebenarnya coding atau mathematics atau statistik ini. Nah, aku sebenarnya bisa dibilang ada hobi dengan coding gitu. Dan di TI itu nggak diperdalam sebenarnya. Jadi ada sebetulnya mata kuliah yang pakai coding, tapi nggak sampai dalam banget karena memang bukan keahliannya kita di situ untuk coding. Terus masuklah ke dunia kerja, aku ngambil yang cukup teknis di AI and Data fieldnya. Di situ sering coding juga dan aku ngerasa, oke, sebetulnya untuk jadi problem solver kan kita harus ngerti dua sisi ya, bisnisnya kayak gimana dan teknisnya itu kayak gimana sih gitu. Sedangkan posisinya sekarang kayak misah aja dua-duanya gitu. Aku teknis belajar sendiri dari hobi, aku bisnis juga sekenanya dari kampus gitu kan waktu S1. Di tempat kerja ya belajar jadi profesional tapi tetap nggak terhubung dua-duanya gitu. Sehingga kepikiran mungkin emang harus cari tempat belajar yang bisa nyambungin dua-duanya ini gitu. Gimana caranya biar aku ngerti bisnis, tapi bisa memakai hobiku coding tadi gitu. Dan inilah program yang cocok buat ngehubungin dua-duanya gitu. Si Business Analytics. Karena memang dari definisinya sendiri, untuk menyelesaikan masalah bisnis, menggunakan tools analytics ya. Contohnya coding, matematik, statistik itu gitu. Itu sih motivasi utamanya untuk pindah bidang studi ya. Oke, aku baru tahu loh teknik industri ada coding. By the way, aku anak IT. Oh ya, oke ya. Mungkin nggak kalau dibilang coding yang kayak object oriented programming ini, sorry ya aku bahas pakai bahasa teknis juga di sini. Object oriented programming atau jadi full stack developer gitu nggak ada sih sebetulnya. Tapi kita di situ adalah SQL sedikit-sedikit atau data science sedikit juga ada. Bahkan kalau aku nggak salah nangkep, kurikulum akhir-akhir ini juga udah mulai nyelipin R sama Python di mata kuliahnya gitu. Jadi mereka diajarin pakai toolsnya tapi nggak sampai yang kayak anak informatika atau ya computer science pada umumnya gitu, nggak sampai situ sih setahu. Oh, I see. Aku pikir di sekitaran industri aja lah, aku nggak nyangka belajar coding juga. Berarti kakak ngajar untuk pekerjaan terakhir tuh bootcamp kah? Oh, enggak sih. Jadi memang dari hobiku untuk coding, tugas akhirku juga ngambilnya cukup teknis waktu itu, pakai Python untuk buat model artificial neural network gitu di situ. Dan jadi pas kerja pun pakai skill yang sama, pakai Python itu, dan ada juga beberapa Visual Basic .NET waktu itu bahasanya yang dipakai. Jadi adaptasinya nggak begitu banyak lah dari segi teknis. Paling cuma adaptasi dari kampus ke dunia kerja itu aja sih. I see. Nah, tanggapan kakak soal shifting dari bidang pendidikan ke karir kayak kakak ini gimana kak? Soalnya aku nih IT, tapi aku menggeluti dunia event dan marketing.
paling kalau tanggapanku ya, jangan anggap total berbeda aja sih kalau emang kita bisa ngelihat ada irisannya. Contohnya tuh kayak em, aku kan kuliahnya di bisnis di teknik industri. Itu kan suatu yang mungkin emang kalau ITB apalagi ya itu fokusnya di manufaktur ya, pabrik gitu. Benar. Terus terus kerjanya di AI and data consulting gitu, yang ngerjain pemecahan masalah bisnis pakai eh, ilmu untuk field di AI and data itu. Kayak yang nggak nyambung sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi untuk menyelesaikan permasalahan bisnis itu kan ada banyak tools problem solving yang bisa kita pakai gitu. Atau mindsetnya kayak gimana untuk misalnya berpikir holistik dulu sebelum masuk ke dalam si detail-detailnya. Biasanya itu approach yang aku pakai jadinya di dunia kerja ini. Jadi mungkin kalau dibilang seberapa susah adaptasinya, ini bakal tergantung seberapa jauh programnya sekarang atau S1-nya apa dengan tempat kerjanya nanti gitu. Tapi ketika kita udah jalanin beberapa kali, kayak misalnya aku udah ngerasain dunia teknis di TA gitu, terus hobi juga sama kayak gitu. Jadi waktu masuk ke dunia kerja secara teknis atau secara ilmu yang diperluin nggak begitu beda jauh rasanya gitu. Mungkin bakal beda kalau aku disuruh masuk kerja ke dunia marketing ya, karena aku nggak ada pengalaman marketing nih kayak gimana. Intinya sih ketika mau shifting kayak gitu, coba lihat sebetulnya kalian ada irisannya nggak sih antara program sebelumnya dengan role yang baru, ada nggak sih skill set yang bisa dibawa gitu dari sebelumnya ke yang baru ini. Setelah tahu kayak gitu, barulah siap-siap buat adaptasi aja karena udah pasti harus adaptasi gitu. Sih. Aku juga banyak belajar lagi kok setelah masuk ke dunia ini, kayak belajar lagi. Niatnya mau kerja nggak mau belajar, tapi disuruh belajar lagi. Pasti belajar lagi. Oke, Kak Umar, kita jawabin 2 pertanyaan dulu ya, Kak. Boleh. Ya, Dari ada ya tadi soalnya. di room chat ya. Iya, dari Kak Afifah. Halo Mas Umar, mau tanya, untuk gap waktu dari lulus S1 ke S2, apakah jadi tantangan juga? Dan gimana cara ngatasinya? Makasih. Silakan Kak Umar. Oke, jadi aku tuh lulus officially April 2020 ya. April 2020. Terus setelah 2020 aku intern start di September 2020 dan baru mulai apply ke kampus itu Januari 2022 ya, betul, sekarang 2023 kan ya. Itu ke kampus. Kalau ke beasiswanya aku apply Agustus 2021. Agustus September 2021, aku agak lupa persisnya kapan. Jadi kalau dibilang gap mungkin jadinya gap berapa ya, 1 sampai 1,5 tahunan ya, sekitar 1 sampai 1,5 tahun gitu. Kalau waktu kemarin justru aku ngerasa itu bukan tantangan sih, malah alhamdulillah jadi suatu strength karena di situ bisa showcase juga selain punya skill dari akademik atau background akademiknya, ada juga nih 1 tahun atau 1,5 tahun dari dunia kerja gitu. Jadi nggak cuman anak sekolahan, tapi sempat juga jadiin orang yang udah ngerasain dunia realnya kayak gimana. Nah ini sebenarnya sangat ngebantu untuk kita nulis esainya, mau di beasiswa, mau di buat kampus, karena selain tahu ilmu akademisinya kayak gimana, kita juga tahu praktek di lapangannya kayak gimana gitu. Itu malah jadi kalau bisa dirangkum buatku bukan tantangan, alhamdulillah malah bisa jadi sebuah strength atau kekuatan yang bisa ditulis. Mungkin tantangannya sendiri bukan gapnya itu ya, tapi gimana caranya kita nge-framing bahwa dunia akademik si sambung dunia kerja itu malah jadi suatu hal yang kuat buat esai kitanya itu, atau untuk ya esai sih, untuk esai kitanya itu gitu. Apakah terjawab? Oke, belum ada balasan dari Kak Afifah, tapi nanti kita balik lagi. Oh iya, dia bilang oke. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih tentang UK Live. Nanti kita ada sectionnya sendiri, jadi nanti aja ya Kak dijawabnya. Kita habisin dulu di Study and Scholarship. Oke, selanjutnya itu. Nah, untuk proyek akhir di UCL, apakah dengan capstone project atau disertasi, Kak?
Sebetulnya ada beberapa form kalau nggak salah ya. Kalau ada 5, tapi aku cuman ingatnya 3 sih karena yang ada banyak gitu. Jadi di 3 itu, kalau 3 yang aku ingat ya, jadi yang satu tuh capstone project, kita nanti bareng sama perusahaan untuk selesaiin masalahnya mereka. Yang kedua itu tipenya kayak research sih, bareng sama bukan dosen ya, sama organisasi kampus sih di kampus itu, terus sama NGO juga bisa. Dan yang ketiga itu individual research. Jadi ada 3. Biasanya orang ngambil yang capstone project. Aku sendiri juga ngambil capstone project sih. Jadi kalau dibilang projectnya seperti apa, ada 5 kalau di UCL tipenya. Kemarin sih dibahasnya gitu, tapi mohon maaf aku cuma ingat 3. dan dari 3 itu aku ngambil yang capstone project itu. Oh, jadi bisa milih ya? Ya, bisa milih. Cuman mungkin kalau capstone project itu karena jumlah kliennya juga terbatas ya. Mungkin bukan klien ya, aku kebiasaan ngomong kantor. Jumlah perusahaan yang kerja sama dengan kampusnya itu terbatas. Jadi kita di situ prosesnya juga ada seleksinya sih untuk masuk ke dengan perusahaan apa. Misalnya ada perusahaan ini nawarin, terus nanti kita seleksi, terus nanti kita dapat atau enggak dapat pengumumannya juga gitu. Oke. Nah, dari tadi kita ngomongin sekolah tapi nggak ngomongin beasiswanya ya, Kak? Nah, Belum. beasiswa yang Kakak dapat nih untuk kuliah di UCL apa sih? Terus udah trial berapa kali? Atau ini trial pertama jangan-jangan? Aku beasiswanya LPDP, alhamdulillah. Itu trial pertama sih waktu itu. Jadi nyoba sekali, alhamdulillah langsung dapet. Jadi ya udah nggak nyoba yang lain lagi, langsung aja itu. Gitu. Oke, dan nggak boleh kerja ya, Kak, kalau LPDP ya? Jadi Di harus luar. berhenti dulu dari pekerjaan. Oh, di sini. Heeh. Aku lihat teman-temanku yang di. Oh sorry, mungkin takut salah nangkap sih. Tapi kalau posisiku kemarin, aku resign sih jadinya. Aku resign dari kantor dulu. Terus jadi sekarang fokus di studi dulu sih. Mungkin aku nggak ingat sih regulasi sekarangnya gimana. Cuman kalau kemarin nggak kerjanya bukan karena, seingatku bukan karena regulasi beasiswa sih, tapi karena memang nggak cocok antara timeline kuliah dengan apa namanya, kalau misalnya aku maksain masih mau di kantor gitu. Oh, I see, I Jadi see. Kupikir jadi emang mending nggak boleh kerja. kayaknya kayaknya regulasi untuk beasiswa tuh masih sering, mungkin nggak selalu berubah banyak atau drastis ya, tapi baiknya selalu di fact check aja tiap-tiap mau apply. Paling paling jelas adalah tipe esai aja berubah-ubah terus sih. Jadi ya sebaiknya selalu dicek aja perubahannya kayak gimana. Gak Begitu ya. salah sih LPDP aja yang tahun ini tuh tahap satunya mau buka 25 Maret jadi 25 Februari. Oh, Kita jadi yang cepet. kaget. Iya, jadi tiba-tiba 25 Februari buka. Udah buka gitu. Iya, 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 itu cepet banget sih. Tahap satu tuh yang Mm-mm. pakai LOA ya berarti ya? Sorry, gelombang satu yang pakai LOA. Mm-mm. Betul. Mhm. Ya, ya, Oke, ya. Kak, ada tips nggak buat transformer yang mau apply ke UCL juga tahun ini atau udah mau berangkat nih malah? Mungkin kita bagi dua ya. Yang mau apply berarti kan berarti belum belum dapat atau belum 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 apply berarti kan ya. Kalau udah mau berangkat berarti udah apply dan udah dapet, udah siap berangkat. Kalau untuk yang mau apply, saranku pahami dulu bener-bener kampusnya mau yang kayak gimana di situ. Karena di sini programnya ada banyak banget. Contoh ya, kalau misalnya sekedar ngambil kayak aku nih, salah satu teknik yang dipelajarinnya machine learning. Intinya adalah pakai coding untuk bisa mendeteksi pola yang ada di dalam data gitu. Kalau cuma mau belajar machine learning, bisa di business analytics, bisa juga di program studi yang fokusnya machine learning gitu, lebih teknis. Jadi beda-beda tempatnya. Ada yang satu program lagi AI for Sustainability apa yang namanya gitu. Aku nggak tahu sih itu program baru atau udah sempat berapa tahun, tapi kan intinya hal yang sama juga, cuman beda penerapannya gitu. Jadi pahami dulu mau kuliahnya yang mana. Yang kedua, cek timeline biar cocok sama beasiswa. Kalau kuat bayar sendiri ya oke, mantep gitu. Tapi kalau misalnya misalnya masih perlu bantuan dari beasiswa, pastiin apply dengan beasiswa misalnya LPDP atau dengan kalau chevening dengan chevening itu timelinenya masih cocok juga.
Karena pas kita bikin bikin apa application-nya, saranku sih biar nggak pusing di kepala ya, satu tema aja sih esainya gitu, biar biar nyambung kemana-mana kalau bicara itu nanti disesuaikan timelinenya karena nanti bakal ada apa namanya tabrakan dengan kampus lain. Paling gampang contoh waktu dulu aku mau mulai apply itu UCL deadline-nya adalah Maret. Persisnya aku lupa tanggal berapa, kalau nggak salah 30-an Maret gitu. Nah, aku juga rencananya kemarin mau daftar ke Imperial juga. Tapi Imperial itu bukan kayak UCL yang deadline-nya satu doang di ujung. Dia tuh punya 4 wave buat pendaftaran, 4 waves gitu. Bulan berapa sampai berapa, terus berapa sampai berapa, terus bulan berapa lagi, sama satu lagi gitu. Nah, di setengah pertama, 1 sama 2, itu posisinya aku belum dapat beasiswa. Jadi aku nggak berani apply waktu itu gitu. Aku nahan, ya udahlah di wave berikutnya aja, di yang ketiga gitu kan. Pas daftar yang ketiga, pas pokoknya lagi nyiapin yang ketiga, udah siap esainya baru mau apply. Si UCL ini udah keburu dapet tuh itu, alhamdulillah si LOE-nya. Dan kalau misalnya uh, udah dapet gitu, kita harus ngasih decision mau diambil atau enggak per tanggal berapa gitu, dan tanggal itu adalah deket banget sama tanggal submit ke kampus yang lain gitu, ke kampus si ICL itu. Jadi ibaratnya kalau aku masih mau ke Imperial harus ngelepas si UCL-nya gitu. Itu kan bukan opsi yang masuk akal ya menurutku. Jadi keputusannya kemarin adalah oke, kita lanjut aja di UCL, yang Imperial mending gak usah dilanjutin daftarnya gitu. Itu tadi dari segi timelinenya untuk yang baru mau apply. Jadi kalau aku rangkum, yang pertama adalah pahami dulu mau kuliahnya di mana. Yang kedua, cek timelinenya ya, jangan sampai ada yang kaget-kaget gitu. Nah, buat yang mau berangkat, pastiin akomodasi udah dapet dulu ya, biar nggak bingung di sininya kayak gimana. Terus yang kedua, siapin kartu yang ada gambar apa atau icon wifi-nya gitu di sini untuk contactless, karena di sini transaksi itu udah nggak pakai cash sih. Itu aku bisa bilang kalau mau bayar apa-apa di sini udah nggak pakai cash lah. Susah mau pakai cashnya malah gitu. Jadi kita apa-apa pakai kartu, atau kalau misalnya nggak kartu, kita pakai handphone ada NFC-nya, yang ada NFC-nya. Jadi di tap handphonenya gitu. Kemana-mana pakai kayak gitu. Mau groceries, mau potong rambut juga aku pakai kayak gitu sih. Jadi udah apa namanya, susah lah nyari yang cash tuh di sebelah mana. Dan yang ketiga, segera masuk ke grup-grup WhatsApp aja ya ke situ, biar minimal ada temen di sini, orang-orang Indo pertama yang dikenal, karena kan mau gimana pun juga ini negara orang yang kita sangat nggak familiar bentuknya gimana sih, atau kultur mereka gimana, apa yang kita anggap nggak biasa tuh mereka biasa aja gitu, atau sebaliknya gitu kan, makanan yang kata mereka enak ternyata tawar, atau sebaliknya juga. jadi ya ini suatu hal yang baru banget untuk semua orang yang menurutku baru pertama kesini, apalagi yang belum pernah nyobain ke Europe gitu. Jadi punya orang-orang yang bisa kita percaya atau sesama Indonesia gitu, itu bakal sangat membantu sih di sini. Aku nggak banyak tips lah, itu life experience dan journey masing-masing. Jadi yang penting siap untuk menghadapi aja di sini. Oke, berdasarkan jawaban kakak tadi, ini ada yang nyambung nih sama pertanyaannya nih. Dari Kak Sandy, Mas Umar Hmm. salam kenal. Kalau di London itu ada grup WA untuk teman-teman yang se-London gak sih? Maksudnya yang di London dari Indonesia kali ya? Mungkin Ya, kayak ya. PPI London, tapi dalam grup online. Soalnya butuh info akomodasi, daycare, dan lain-lain gitu. Ada. Tapi biasanya grup WhatsApp-nya itu LPDP untuk London. Aku cuma ingat-ingat ya, grup yang aku punya tuh ada grup, kalau dari Scope London tuh ada grup LPDP London, terus ada grup Indonesia yang lagi di London, terus juga ada grup UCL Indonesia di sini, gitu. Terus ada juga grup UK di
di UK Indonesia lah. Jadi maksudnya orang Indonesia yang lagi di UK. Mungkin kalau ngomongin London dong, jadinya ada 3 sih tadi. 2 yang Indonesia di London, atau LPDP di London, atau grup kampus yang di London itu. Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat apa sebutannya tadi, LPDP misalnya atau beasiswa, bisa masuk aja langsung ke grup WhatsApp-nya. Biasanya tuh tapi bukan grup WhatsApp yang besar banget sampai angkatan tua-tuanya ya. Jadi emang buat yang tahun itu lagi kuliah gitu. Terus nanti dari situ bisalah interaksi sama yang lain juga di situ. Nah, biasanya kalau LPDP tuh punya yang namanya lurah di situ. Jadi lurah LPDP atau ya orang atau point of contact-nya kita lah untuk orang teman-teman LPDP ke yang perwakilannya yang bisa langsung ngehubungin atau nanya ke tim LPDP gitu. Kita biasanya kalau ada apa-apa nanya ke dia sih. Misalnya bingung nih untuk pencairan dana gimana, tanya aja di grup langsung, nanti juga dijawab sama dia gitu. PPI juga ada, tapi kita kalau PPI setauku nggak ada grup PPI London kecuali untuk pengurus PPI London sih. Gitu. Karena udah tercover di 3 grup tadi ya. Itu ya Kak Sandy. Kak Sandy boleh reactionnya kalau terjawab? Oke, belum ada Oh, nanti ya. ini ada nih cara Oke, gabungnya cara gimana? gabungnya gimana Mas? Nah, kalau yang aku tahu sih tadi ya, kalau misalnya yang Indonesia London, LPDP London atau UCL London itu berarti posisinya kita antara udah dapat beasiswa LPDP atau udah dapat kampusnya gitu. Nanti kalau untuk kesiapannya pada punya grup Telegram kan ya. Biasanya aku juga dari grup Telegram dulu sih, ada nggak sih yang ini, terus nanti dari grup Telegram, oh ada nih, masuk aja ke link yang sini. Biasanya gitu. Kalau nggak ada, antara belum ada yang bikin grupnya atau emang ada tapi belum tahu aja linknya kemana. Biasanya sih nyari dari Telegram gitu. Nanti coba ya betul, coba tanya aja di Telegram, biasanya ada yang tahu kok. Iya benar Kak, karena Gitu. biasanya grup-grup paling gede itu ada di Telegram, terus nanti mengecil Mm-mm. di WhatsApp. Karena Mm-mm. magang juga begitu. Oke, Kayak gitu betul. oke sama-sama Kak Sandy. Alhamdulillah bisa menjawab. Nah selanjutnya ada yang hubungannya sama kuliah juga nih dari Kak Siva Norman. Ada 4 pertanyaan Mm-mm. nih Kak, kita jawab satu-satu ya. Oke, aku sambil Pembagian, lihat deh kalau gitu. oke. Oke. Pembagian term kuliah di UK itu per triwulan kah atau per semester? Mm-mm. Oke, kalau ambil contoh di kampusku ya, itu Hmm. per 2,5 bulan mungkin hitungannya, atau per 10 minggu perkuliahan. Jadi eh, aku minggu pertama kuliah itu 26 September startnya, terus berakhir di somewhere Desember, aku lupa persisnya tanggal berapa, tapi itu 10 minggu kuliah. Nah, terus libur 3 minggu di winter break, terus kita kuliah lagi 10 minggu, habis itu spring break, habis itu baru kita masuk ke eh, dissertation di term 3 itu. Nah, start dari masing-masing term ya, itu beda-beda di tiap kampus. Kalau UCL kemungkinan besar sama sih. Aku kalau selama ngobrol sama teman-teman, start sama end-nya selalu sama. Tapi kalau sama misalnya sama LSI atau sama Imperial itu mereka beda, exam week-nya juga beda gitu. Jadi biasanya sih durasinya more or less sama ya, 10 mingguan. Tapi kalau untuk kapan start kapan end-nya itu bakal sesuai sama kampusnya masing-masing gitu. Itu Oke, kita nggak bisa pertanyaan per semester ya, karena kalau per semester satu semester kan berapa? 6 bulan. 6 bulan ya. Kita kuliah cuman 12 13 bulan. tahun. Ya, gitu. Oke. Pertanyaan kedua, perkuliahannya assignment or paper ya, nggak ada UAS atau sejenisnya. Kalau ini kayaknya bakal program studi dependent ya. Jadi eh, contoh kayak programku tuh kan karena business analytics-nya cukup applied, banyaknya assignment di sini. Kita kayaknya ada report gitu, tapi bentuknya pun jadi business report sih ujung-ujungnya. Nggak yang research report atau yang essay gitu. Tapi teman-temanku di jurusan lain itu ada eh, yang bikin essay kayak gitu sih, atau paper betul. Nah, untuk UAS nggak semua mata kuliah ada ujiannya. Contoh di sini selama udah 2 term ini, dari 8 mata kuliah cuma ada 2 yang ada exam gitu. Sisanya yang lain
full assignment, yang individual atau yang grup. Itu sih. Oh iya, take notes aja biasanya yang jurusan-jurusan teknikal kebanyakan assignment ya. Karena kan aku juga ada teknikal ya, jadi kebanyakan assignment kita. Nggak ada tulis-tulis selesai. Bahkan kalau di programku nggak ada reading week sih. Ya, Iya kalau kan, kan kebanyakan teknikalnya Kak. iya, jadi langsung Mau baca apa? langsung kuliah sampai ujung. Iya. Oke. Pertanyaan Hmm. ketiga, untuk adaptasi di lingkungan baru, apa kita punya coach atau mentor nanti? Bentar ya. Mungkin aku mikir lingkungan baru itu kan sebenarnya bisa kita bagi antara akademik yang baru kayak di kampus atau hidup benar-benar as in hidup di London. Kalau aku ngambil yang terakhir dulu. Kalau misalnya beneran hidup di Londonnya kayak sekarang sendiri, itu sebetulnya nggak ada coachnya. Jadi kita benar-benar saling bantu temen aja di sini. Paling dikasih sih kayak kalau mau ngontak siapa di sini bisa gitu. Yang kayak dia tadi ada lurah PDP yang gitu ada. Tapi kalau dibilang strictly speaking nggak ada mentor siapa gitu. Nah kalau kalau untuk dunia akademik, coachnya itu ada namanya tuh personal tutor. Kalau di UCL kita bisa sih nanya atau consult booking jadwal dia untuk minta panduan kita harus ngapain sih ke depannya gitu, atau ini kalau saya mau karirnya kayak gini ke depannya harus belajarnya kayak gimana, apa mata kuliah yang diambil, itu sebenarnya bisa-bisa aja sama dia gitu. Tapi biasanya kalau nggak ngambil atau nggak coaching sama mereka juga nggak apa-apa kok. Itu tergantung sama kebutuhannya masing-masing aja gitu. Tapi kita nanti dapat sih kalau kalau contoh di UCL dapat namanya tuh buddies ya. Jadi pas pertama kali masuk kita langsung di-assign ini kamu badinya ini dan ini gitu. Jadi ibaratnya teman-teman pertama kita yang pertama kita kenal lah di kampus itu, yang non Indonesia. Cukup bantu sih yang itu. Oke, Oke. pertanyaan ketiga, cek. Pertanyaan Hah? keempat, jika yang Jika berkeluarga membawa keluar. anak kecil, bagaimana tipsnya biasanya di sana? Ada daycare atau bagaimanakah? Ini honestly mohon maaf aku nggak bisa jawab karena aku kesini cuma sendirian jadi nggak tahu gimana jawabnya. Teman-temanku ada sih yang kayaknya bawa keluarga tapi dia bukan bukan beasiswa ke sini, jadi aku nggak tahu dia bakal dari segi financingnya kayak gimana. Kalau untuk daycare kayaknya ada sih, iya daycare ada. Oh ya kakakku kan sebenarnya di sini juga di Oxford, tapi bukan bukan di London ya, di Oxford. eh ada daycare tapi kayaknya selama ini nggak daycare sih, nggak pakai daycare. Kalau pakai daycare bisa, tapi aku nggak tahu ya beberapa bayarnya yang kayak gitu. Jadi saranku sih untuk ini jangan tanya ke saya, kita tanya ke yang udah pengalaman aja. Oke, thank you kasih Pak pertanyaannya. Oke, kita lanjut Sip, sip. ke UK Live. Kita udah bahas tentang Oke. studi-studi. Nah, sebelumnya nih, Hmm. tapi beasiswa ini nggak cover akomodasi nggak sih Kak? Kayak asrama atau kalau nggak, Kakak kalau cari rent house di sana awalnya dari mana? Dari ada website Hmm. tertentunya nggak? Mungkin start dari rent house dulu ya. Jadi kalau mau nyari sendiri itu opsinya antara benar-benar total nyari sendiri, kayak ada website Zoopla misalnya atau OpenRent atau aku udah lupa lagi namanya satu lagi. Tapi biasanya itu dua tadi cukup terbuka sih, cukup cukup maksudnya banyak yang pakai. Atau opsi lainnya adalah nyari yang lagi kuliah di London dan tanyain bisa diterusin nggak akomodasinya gitu. Itu opsi kalau beneran yang emang nyari ya. Kalau bisa nerusin enak tuh, biasanya nanti smooth masuknya. Nah kalau yang ketiga adalah itu pakai student accommodation. Jadi dari kampus yang emang tempat tempat tinggalnya itu properti milik kampus gitu sih di situ. Oh, I see. Eh, UCL punya beberapa banyak tempatnya dan itu punya tarif masing-masing juga per minggunya berapa atau per bulannya berapa. Gitu. Kalau aku sekarang posisinya di share house, jadi kita tinggal di sini berempat sesama Indonesia dan ini dapatnya waktu itu nerusin yang sebelumnya kuliah di London juga. Jadi interaksinya gampang dan dari dia bisa langsung ngomong ke landlordnya. Ada lagi nih yang mau lanjutin gitu.
kayak I gitu sih. see. Bayarnya Mm-mm. tahunan Ah ya, atau Ka- bulanan? kalau oh ya aku tadi kelewat yang bagian beasiswa ya. Jadi kita di sini nggak ada uang yang spesifik untuk akomodasi atau kita nggak dikasihnya tuh tiap bulan nggak tiap bulan, tapi kita dikasihnya tuh per 3 bulan di sini tuh. Dan waktu itu jadi kalau misalnya dihitung kan dapat lumayan ya di situ. Nah dari situ kita bagi-bagi sendiri aja uangnya sih di situ. Untuk rent berapa, untuk uang sehari-hari berapa kayak gitu. Jadi cukup di situ. Sih. Emang rata-rata kalau program pemerintah ini seringnya kalau ngasih biaya ini ya per termin ya. Aku juga magang kemarin tuh magang program pemerintah kan. Ada sekarang namanya Kampus Merdeka dan itu tuh digajinya juga per 2 bulan sama per tiga Per dua bulan. bulan. Iya. Jadi emang harus nunggu guys. Tapi nggak apa-apa, worth it kok. Oh. Tapi ini kok lancar alhamdulillah nggak ada nyangkut-nyangkutnya di situ. Jadi sangat ngebantu banget sih di sini. Kan apa ya kayak air botol minum aja di sini kalau misalnya nggak oh ya di sini minum kan sebetulnya bisa pakai air keran ya tap water itu jadi sebetulnya bisa aja bawa botol sendiri ngisi tapi kalau emang pengen beli yang benar-benar sparkling water bersih udah difilter banget gitu itu agak mahal sih karena jadi satu atau berapa pon gitu atau paling kaget lagi biasanya kalau pertama kali beli makan kalau mau makan yang proper di sini 10 poundan atau ya 180.000 per makan gitu kalau dirupiahin jadi ya mending jangan pakai currency Indonesia pakai aja mata uang di London apaan gitu. Iya guys, nilai tukar tuh kalau udah di luar negeri nggak usah dihitung-hitung, nanti malah pusing. Langsung aja kayak gitu. Oke, Oke. dengar-dengar negara Eropa ini langitnya kelabu terus ya Kak. Apakah benar Betul, atau hanya? Oh benar. kalau winter kemarin betul itu abu banget sih bener-bener kayak malam gelap kan terus paginya udah abu-abu terus malam gelap lagi gitu aja terus tiap hari sampai kita juga di sini pakai aku sih spesifiknya itu pakai eh, pewangi ya kalau nyuci itu pakai pewangi yang emang bisa dipakai tanpa perlu kena sinar matahari karena saking nggak Oh, adanya gitu wow, keren. jadi jadi ya disesuaikan aja tapi kalau lagi cerah bagus banget sih birunya bener-bener cerah gitu. Oh, tapi Eh, jarang ya? Atau cuma terjadi di summer? Tergantung musim. Ini sekarang kita baru mulai transisi ke spring, jadi beberapa kali mulai biru gitu. Oh ya, kita kan masuk kalau di UK itu ini ya musim gugur ya, mulai mulai kuliahnya. Itu juga masih cerah sebetulnya sih, masih cerah, masih kelihatan langitnya. Tapi beberapa kali ada hujannya atau ada mendungnya. Cuman kalau udah masuk winter, tuh ya udah abu-abu aja tuh tiap hari gitu. Jadi mungkin kalau yang biasanya lebih apa namanya energi kalau kena matahari eh, coba cari matahari di sumber lain aja dulu sampai selama winter itu gitu terus nanti kayak sekarang kan Maret ya udah mulai tengah Maret itu mulai ke spring itu sekali dua kali bakal lihat matahari lagi tapi belum tiap hari ini aja hari ini sorry kemarin kemarin tuh terang tapi baru hari ini jadi gelap lagi gitu nggak gelap banget sih tapi ya abu-abu aja langitnya gitu. Tapi nggak sering hujan ya walaupun langitnya kelabu gitu di sana. Kalau bilang hujan di sini agak nggak ketebak sih. Jadi pernah tuh pas term satu aku beli makan terus lagi jalan ke rumah nah habis naik itu tiba-tiba hujan gede dia lari kan jadinya nyampe pintu rumah nyimpen makan buka jaket lihat keluar udah terang lagi gitu jadi ya udah diterima aja. Emang nggak bisa diprediksi aja ya Ya berarti. kalau kalau London emang gitu agak unik deh cuacanya kadang tiba-tiba hujan kadang panas banget kadang dingin luar biasa gitu bisa most of the time bisa dicek pakai apa sebutannya tuh ramalan cuaca yang di aplikasi handphone gitu bisa. Tapi siap-siap aja payung atau kalau ada jaket yang nahan angin tuh lebih bagus juga karena emang dingin, anginnya kenceng juga di sini. Gitu sih. Oke, nah ngomong-ngomongin soal musim nih Kak, harga makanan Hmm, pokok di sana naik nggak sih selama musim dingin? hmm, seingatku kemarin sempat naik sih, sempat naik tapi alhamdulillah nggak begitu berasa ya. Kita
Karena mungkin karena aku juga nggak ada tanggungan apa-apa, benar-benar buat hidup sendiri, dan kemarin nggak ada plan yang benar-benar perlu uang besar gitu. Dan rent juga cukup di sini, jadi spare-nya masih cukup banget buat ditabung gitu di sini sih. Jadi kalau dibilang naik, seingatku sempat naik, tapi kalau dibilang sampai nyusahin, alhamdulillah nggak sampai nyusahin. Oke, sekarang soalnya orang udah bisa ada prediksi cuaca sampai kapan ya, atau musim sampai kapan, jadi udah banyak yang supply itu biasanya ya masuk-masuk Mhm, musim gugur. mhm, mhm, Oke, gitu. nah best food makanan versi Kak Umar di UK ada nggak? Kan kadang udah lidah kita kan susah ya sama Iya, iya. makanan-makanan Eropa yang rata-rata plain gitu rasanya. Iya, itu kalau bilang plain beneran plain sih, luar biasa. Jadi nggak apa ya, kayak contohnya bahkan pertama kali shock itu sebetulnya bukan pas nyampe Europe. Jadi waktu lagi pesawat dari, kan kemarin itu transit ya di Uni Emirat Arab ke London. Di pesawat itu kita dapat makan. Nah, dapat makannya tuh sandwich waktu itu tuh. Sandwichnya katanya sih eh, ada keju sama tomatnya atau apa ya, tapi aku lupa, ada keju sama telur kalau nggak salah. Tapi pas dimakan bener-bener nggak ada rasanya apa gitu. Ini roti doang, kayak roti doang gitu, betul-betul. Jadi kalau bilang makanan asin, honestly yang cocok di lidahku makanan asin itu masih yang arah Asia ya, kayak misalnya makanan Malaysia atau Korean spicy chicken wings yang gitu, itu masih cocok tuh yang kayak gitu. Tapi kalau makanan manis enak semua di sini. Aku bisa bilang gitu tuh. Ada kacau deh, enak banget kalau yang manis-manisnya di sini. Coklatnya enak, ada banyak. Um, Buns, roti-roti gitu, itu juga enak banget. Kalau dibilang apa makanan favoritnya, aku cuma bisa bilang makanan manisnya aku suka banget. Tapi kalau dibilang apa yang manis, susah nentuinnya yang mana. Tapi semuanya enak soalnya. Untuk makanan pokok gitu nggak ada yang menurut kakak enak kayak makanan makanan dasar gitu kayak nasi nggak apa jarang di sana jarang makan Oh, nasi. kita makan nasi, kita makan nasi. Sorry, kalau bener-bener pure Britishnya itu makan pure British lagi. Tapi kalau bule sini biasanya makannya bebas, mereka ada yang roti, ada yang nasi juga gitu, terserah mereka apa. Kalau aku sih di sini nasi ya. Nah, kalau makanan yang ala sini yang menurutku masuk, hash brown sih aku suka banget. Gak tahu kenapa. Tahu kan deh hash brown ya, pernah pernah nyobain pasti kan. Tapi hash brownnya Indonesia dengan yang dijual di Indonesia dengan yang di sini masih beda. Kita di sini masih harus nuangin garam lagi juga sih buat ngeluarin rasanya dikit. Itu. I see, oke. Nah, kita merapet sedikit ke tempat ibadah nih. Susah nggak sih Hmm. Kak cari tempat ibadah buat Muslim di sana? Kalau nyari musola itu mungkin nggak berceceran kayak di Indonesia ya. Kayak kita mau sholat belum sempat, tinggal ke mall aja pasti ada musola gitu kan. Di sini uh, kita harus minta izin sih biasanya tuh. Ada nggak yang space kosong bisa pakai sholat itu atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya di kampus, biasanya mereka punya tempat. Kayak contohnya konteks sedikit ya. Aku kuliahnya di UCL, tapi gedung kuliahku tuh bukan yang di main campus, bukan yang di Gower Street tengah London itu, tapi di timurnya. Timurnya itu di Canary Wharf. Itu um, ibaratnya kayak SCBD kalau di Jakarta. Emang dunia kantor di situ tuh, gedung tinggi gitu. Aku kuliah juga di lantai 38 sama 50, jadi emang di atas banget. Nah, kalau di kampusnya ada tempat sholatnya emang beneran proper gede gitu ruangannya, bisa dibagi jamaah yang laki-laki sama perempuan. Tapi kalau di yang Canary Wharf baru tahun ini kita punya satu ruangan khusus buat contemplation room namanya. Jadi untuk sholat di sini alhamdulillah aku nggak ngerasa susah sih, selama diatur aja buat ketemu apa namanya tuh nanti jam segini udah harus di mana gitu, atau kalau kita mau main kemana make sure masih bisa ngejar ke tempat sholatnya di sebelah mana kayak gitu. Kalau enggak ya harus cari-cari tempat dan bawa kompas lah minimal untuk bisa tahu arah kiblatnya kemana. In case perlu perlu sholat di tempat yang nggak bisa pergi-pergi ke tempat lain. Itu untuk musola. Kalau untuk yang laki-laki misalnya perlu sholat Jumat, um,
posisi rumahku tuh deket banget sama masjid, jadi alhamdulillah enak nih, deket, tinggal jalan kaki nyampe. Tapi kalaupun perlu ngejar ke tempat jauh, enaknya London adalah public transportation-nya sangat terkoneksi kemana-mana. Dan itu jadi sangat ngebantu kita kalau perlu ngejar satu tempat ke tempat lain, pakai pakai tube aja, ya udah nyampe gitu. Paling cek aja kan di sini suka ada strike yang gitu ya. Jadi disesuaikan aja, semoga nggak apa namanya nggak tabrakan. Kalaupun ada strike di tube, kita masih bisa pindah pakai bis di sini, dan ya sama aja, nyampe juga ujung-ujungnya ke tempat-tempat yang mau dicapainya gitu. Jadi sejauh ini sih aku nggak ngerasa susah ya nyari tempat ibadah di sini. Enak-enak aja gitu. Oh, masih berhubungan nih Kak, tapi ada pertanyaan dulu dari Kak Imes. Hai Mas Umar, pengen tahu typical day as UCL student dong, sama ada insight untuk komunitas muslimnya nggak Mas? Thank you. Typical day as UCL student, satu, pusing sama tugas. Terus enggak lah, kalau typical day as student, UCL student, aku ngambil konteks di dunia master yang cukup teknis ya. Yang pertama, kita itu biasanya selain kuliah, ada bahan bacaan sebelum kuliah berikutnya. Biasanya tuh si dosennya udah ngebuka nih, ini pre-class readingnya gitu, atau slides-nya yang perlu dibaca sebelum mulai kuliah. Nanti biar waktu di kelas kita nggak buta-buta banget lah. Ini ngomong apa sih dosennya gitu kan, daripada pusing gitu. Terus yang kedua, biasanya nanti ada tugas kelompok. Ini bener-bener kayak kerja aja rasanya, kita saling book jadwal orang lain gitu. Hari ini kosong nggak, atau besok jam segini sampai sini kosong nggak, kita kerjain tugas gitu. Dan respect sama jadwal orang aja di sini. Jangan karena kita tahu itu tugas, kita maksa semua orang ke situ. Kita harus benar-benar tahu lah cara ngaturnya gimana. Karena di sini ada yang kayak aku posisinya udah kerja, ada yang emang dia entrepreneur, ada yang dia itu baru lulus S1, kan beda-beda semua backgroundnya. Jadi fokusnya beda-beda, kita cari yang sama-sama enak aja ke semuanya. Ya, terus kalau kita nyambung ke insight komunitas muslim, ada. Kalau komunitas muslim di UCL ada UCL Islam Society, ada. Kalau kampus-kampus lain juga ada kok. Itu jadi student society di sini juga cukup aktif. Masing-masing agama ada kok sih itu, dan banyak banget. Jadi dicek aja itu, mereka biasanya suka ada student fair gitu waktu baru mulai mau masuk tahun ajaran baru, dan suka ada apa ya? Ya di student fair itu sih suka ada, ini standnya di sini nih tanggal segini, nanti datang aja tanya-tanya kalau misalnya mau tahu di situ. Dan yang terakhir mungkin ya, selain kita ngomongin akademik, kita juga biasanya suka ada acara kampus atau acara makan-makan informal sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau dibilang jadwalnya kosong, nggak kosong kok. Di sini ada banyak event menarik yang bisa diikutin. Mungkin bakal ngerasa overwhelmed sedikit kalau udah deket-deket deadline, karena emang rasanya udah beres tapi kok masih pengen ditambah-tambah lagi gitu, yang belum beres, masih nambah-nambah terus. Itu yang bikin berasa sih. Apalagi kalau udah tugas kelompok, kita harus synchronize kerjaan satu sama lain kan. Itu jadi nambah waktu juga untuk kerjainnya. Itu sih typical day-nya. Jadi kita selalu keisi waktu buat ngerjain antara itu tugas, belajar, atau sekedar untuk have fun sama teman-teman di sini juga. Atau ya kalau misalnya lebih suka kayak aku, misalnya nggak ada apa-apa yang perlu dikejar di kamar juga bisa aja, nggak apa-apa, sama aja gitu. Semoga terjawab ya Kak Imes. Oke, mumpung lagi bulan Ramadan nih Kak, udah berjalan 4 hari. Gimana Ramadan di sana? Ada yang unik nggak? Beli takjil di mana Kak? Kalau takjil, aku juga sama punya pertanyaan sama, nyari kemana sih gitu. Jadi masih susah nyarinya. Kemarin baru grocery shopping, harapanku sih abis shopping itu ketemu ya di dalamnya. Ya ibaratnya kayak kita ke retail di Indonesia kan, kalau udah menjelang Ramadan tuh tiba-tiba banyak cendol terus atau cincau gitu ya. Di sini ngelihat sama aja sih, di sini nggak ada perubahan gitu. Dan kayaknya pun kalaupun ada sih kurma, tapi ya udah kurma gitu, nggak ada yang tadi makanan manis itu. Jadi aku kepikiran juga, ini apa tradisi takjil yang kayak
cendol cincau gitu tuh cuman di Indonesia makanan manis buat bukanya atau emang itu universal muslim, jadi bingung juga gitu. Terus jadi selama ini biasanya kalau buka ya udah air putih sama biskuit, ya biskuit gitu, biskuit atau sama snack yang lain dulu sedikit. Sejauh ini belum nemu sih kurma yang beneran enaknya di sebelah mana. Habis itu sholat dan ya udah makan biasa itu sih. Nah kalau bicara yang unik, paling unik jam sholat sih. Kalau aku boleh Oh bicara ya. iya benar. Iya, Karena ada ini ini ya, daylight saving time ya. ya mungkin aku ceritain dikit ya. Kalau sekarang itu mungkin nggak begitu berasa jauh lah. Jadi aku sambil buka ini ya di handphone. Hari ini aja subuhnya tuh 5.16 pagi kan masih normal ya jam 5-an. Hmm. Isya. Maghribnya sih agak oh sorry jangan dulu. Kemarin itu subuhnya jam 4.18. Itu kan kadang kita ada di Indonesia kayak aku di Bandung waktu itu pagi-pagi juga kadang sebelum setengah 5 udah subuh gitu ya. Hmm. Maghribnya jam setengah 7-an 18.24 itu masih normal. Nah karena kena British Summer Time ini atau Daylight Saving Time kita jadi maju 1 jam, subuhnya sekarang jadi jam 5.16, maghribnya jadi jam setengah 8 19.26. Lama Nah banget. ini tapi nanti di ujung di sekitar 15-an April itu nanti subuhnya 4.25, maghribnya jam 8. Jadi kayak gitu tuh geser. Nah alhamdulillahnya sekarang nggak benar-benar pas summer sih. Aku ada apa namanya kenalan, dia staff kampus sih dan muslim juga, udah bertahun-tahun di sini. Dia cerita beberapa tahun yang lalu kan musim Ramadan itu, bulan Ramadan itu pas musim summer, itu kayak eh, buka puasa jam 9 malam, terus habis buka tarawih kan, itu beres-beres tarawih jam 12, nah subuhnya jam 3 setengah 4-an gitu. Jadi ya masih kenyang udah makan lagi gitu. Udah berasa kalau summer. Beda cerita kalau winter ya. Winter kemarin itu bertolak belakang. Aku subuh tuh batasnya jam 8 pagi. Jadi bener-bener apa namanya mataharinya sedikit. Kayak jam 4 Ah, sore I udah gelap. Jadi mataharinya jam 4 sore udah gelap. Karena memang winter posisi buminya jauh dari matahari jadi lebih cepat gelap. Efek sampingnya selain ke jam buka sama jam sholat atau jam beres sahur, itu ke jam sholat yang lain. Kayak kalau winter kemarin selang antar zuhur itu kayak cuma punya waktu 1 jam. Habis itu udah masuk asar lagi. Asar juga 1 jaman, terus udah masuk ke maghrib. Masih beberapa lama. Jadi mepet-mepet banget gitu. Tapi kalau kayak sekarang, zuhur ke asar lebih ke stretch gitu. Asar ke maghribnya lebih ke stretch juga. Jadi ketika kita bilang pulang habis maghrib, tergantung musim kapan maghrib. gantung. Gitu. Maghrib jam berapa hari ini? Iya kayak gitu. Nah Itu itu yang tuh paling ke unik sih. update-nya tiap hari Kak. Apanya tuh yang jam sholatnya? Iya. Kalau aku sih ngandelin aplikasi yang di handphone ya. Ini tiap hari beda-beda jam sholatnya. Kalau di Indo kan, seingatku sehari paling geser antara nggak geser atau geser semenit 2 menit gitu ya. Semenit sih Iya biasanya benar. semenit gitu. Kalau di sini bisa bisa geser 3 menit sehari gitu. Jadi ya harus sering-sering ngecek aja hari ini jam berapa gitu. Gitu. Struggle juga ya itu Ya, sedih sih puasa kalau summer ya. Sedih ya. banget hampir dua Pal- puluh jam itu berarti puasanya. Paling pada prinsipnya sih kita kan di sini Muslim, mungkin nggak semua orang familiar. Kalau di Indo kan teman-temanku bahkan yang non Muslim aja udah ngerti yang dimaksud maghrib itu jam berapa, yang dimaksud subuh itu jam berapa. Gitu. Tapi ketika di sini, aku waktu itu pernah tuh term satu ada event kampus dari program studinya dibilang oke kamu dapat slot jam segini sampai segini. Ternyata itu tuh jam mepet, bukan mepet bahkan nabrak sholat Jumat waktu itu. Mm-mm. Terus ya udah aku email ke program directornya bahwa bilang ada nggak event yang di jam lainnya karena di sini nabrak nih sama sama sholat Jumat gitu. Terus dia bilang, oh bukannya dulu kita pernah ngobrol ya tentang contemplation room atau ruangan sholat di sini gitu. Karena memang posisinya dulu aku pernah nanya juga di UCL yang Canary Wharf ini ada tempat sholat atau enggak gitu. Terus aku bilang, oh iya kita emang pernah ngobrol tapi untuk sholat Jumat nih tata caranya beda. Kita perlu
tempat ini, terus berapa orang yang kayak gitu, dan dia juga baru tahu gitu ada kayak gitu. Jadi pada prinsipnya kalau mau memudahkan ibadah di sini, jangan ragu buat bilang bahwa ya saya perlu sholat, atau saya perlu sholat Jumat dulu, atau buka puasa dulu, atau ini saya lagi puasa jadi nggak bisa di jam segini sampai jam segini ya kayak gitu. Paling baru juga ada tuh kemarin diajak meeting sama dosen hari Jumat jam setengah 7, padahal buka maghribnya 6.22, jadi kan mepet banget ya, beda 8 menit doang. Itu kayak cuman bisa minum sama tadi biskuit dikit, habis itu sholat paling, dan gak bisa langsung makan gitu. Ya, mau mikir apa sampai kalau lagi lapar gitu kan nggak bisa. Akhirnya ngomong ke dosen, bisa kalau misalnya saya mundur sedikit jadi 84 kan 6.40 apa bisa gitu, mundur 10 menit. Dia yang malah nawarin, oh kalau gitu kita mulai jam 7 aja, jadi itu biar bisa makan dulu lah. Jadi mereka ini kok toleran, orang-orangnya baik. Yang penting kitanya yang ngomong bahwa kita ada keperluan ini, mereka juga bakal ngerti. Kalau di kelas pun sama. Kalau lagi jam sekolah, jam kuliahnya itu nabrak jam sholat, kita komunikasi aja sama dosen, terus juga sama dia bilang kalau mau ibadah gitu keluar kelas juga nggak apa-apa kok, langsung keluar aja. Ini juga kalau misalnya ngerasa ada yang ketinggalan, nanti ada rekamannya juga tentang perkuliahan hari ini, jadi bisa langsung ditonton lagi aja nanti kalau perlu gitu. Intinya jangan ragu buat bilang. Nah, gitu guys. Jangan gak enakan ya. Kan biasa Iya, di budaya di sini. sini gak enakan ya. Mau sholat Iya, lagi meeting kayak, aduh ya udah deh nggak apa-apa ntar aja. iya. Sana nggak bisa Di guys, waktunya mepet. di sini to the point aja kalau ngomong, terus aku jarang lihat orang pakai emoji gini sih di sini. Jadi ya udah langsung ngomong aja. Oke. Berarti kalau sahur gitu, masak kakak kan kalian berempat tuh satu rumah. Hmm. Kita masak Masak kan? rame-rame sih. Kalau Oh, nggak asik sempet ya sih. beli makan. Cuman emang kita tahu di sini bukan orang yang bisa, namanya laki-laki semua, yang nggak yang, dan bukan yang tiap biasa masak gitu. Jadi kita yakin nggak bisa nih bangun tidur langsung masak dengan kondisi sadar gitu. Jadi kita biasanya masak sebelum tidur. Ya konsekuensinya tidurnya agak telat sih. Terus ya yang penting sahur makanan udah siap, tinggal angetin di microwave gitu. I see. Buat nyari tadi berarti belum ketemu yang jualan Belum kolak belum ya kak? belum, semoga ketemu. Tapi setahu aku di London tuh ada room yang kayak Chinatown tapi isinya orang Ada India semua gitu. eh, Asian market itu ada kok di sini. Sebetulnya kalau emang mau cari bener-bener kayak cincau gitu, bisa bisa explore banget ke daerah-daerah Asia gitu. Nyari tahu bisa, nyari tempe gitu. Kalau bikin gorengan juga sebenarnya bisa. Aku yang bikin susahnya karena ini masih menunggu kuliah aja sih. Masih satu assignment terakhir ini belum belum beres. Jadi eh, ngerasa masih cukup lah pakai biskuit dong. Belum benar-benar craving pengen makanan lain gitu. Tapi kalau emang benar-benar itu ya udah, nanti juga explore ke tempat-tempat lain gitu. Berarti belum ada rencana bukber Kaumar. Udah ada, tenang. Oh, udah ada. Udah. Tapi satu kelewat kemarin gara-gara ada meeting dulu sih. Ada meeting sama dosen. Nah, kalau minggu depan insya Allah ada satu. Minggu depannya lagi ada satu lagi. Aku nggak banyak kayaknya bukber deh. Cuman sejauh ini yang udah di plan ada dua sih. Tuh. Sama Indonesia yang lain. Ya. Coba nanti tahun depan di Indonesia puasa lagi. Pasti banyak banget jadwal bukber. Iya. Sibuk nentuin siapa yang di-accept sekarang. Iya. Oke. Ini udah jam 5 Kak sebenarnya, tapi masih ada Oke, dua oke. pertanyaan lagi. Kita cepat aja ya Kak. Mhm. Oke, selanjutnya tentang work related and future plan. Sebagai anak Mhm. IT juga nih, kebetulan di kantor magangku kemarin tuh nggak ada posisi analis AI and data nih. Boleh jelasin Mhm. sedikit nggak sih Kak, kerjaan kakak tuh yang terakhir jadi apa? Oh, jadi AI and data itu benar-benar luas banget ya scope-nya tuh. Ada yang mulai dari kita cuman ngomongin integritas data, namanya tuh scope data governance. Itu em, kayak kita tahu data itu sumbernya kan dari eh, ABC gitu. Dan nanti mereka bakal ngelewatin tahap-tahap buat diolah jadi suatu hal di report di ujungnya gitu. Nah, kita yang evaluasi ini, kalau misalnya dari sini ke ujung, pasti nggak sih angkanya sama dengan kalau misalnya kita ngelihat dari sumber yang lain. Karena kan harus, kalau kita nge-produce report, kita harus tahu report itu bener atau trustworthy ya, report itu bisa kita percaya gitu. Itu tadi satu scope-nya.
ada juga scope bagian lainnya otomasi. Jadi yang kayak bikin bot. Contohnya misal sekarang kerjaannya approval apa, itu manual pakai orang, kita bikin sistem otomasinya biar bisa nanti orang cukup kirim email, nanti si botnya yang ngerjain semuanya dan ngasih outputnya. Itu juga ada masuk ke dalam scope-nya. Atau lebih AI lainnya, ada yang modeling. Misalnya bikin bikin model machine learning untuk credit scoring, gitu juga ada gitu. Atau forecast jumlah, tergantung case-nya mau apa, itu bisa bikin model forecasting juga. Cek kualitas data di perusahaan juga masuk ke dalam scope sini. Jadi kalau bilang kerjaannya apa, tergantung kliennya butuhnya apa, selama itu field AI dan data, itu masih bisa kita kerjain sih. Gitu. Biasanya kayak gitu sih. I see. Pantesan aja di kantor magang kemarin nggak ada. Soalnya bukan konsultan sih kita. I Kemarin see, emang I see. magangnya ngapain fokusnya? Aku kemarin di software engineer di FMCG Oh, sih. Jadi emang nggak end to end ke klien gitu. ya ya siap siap. Kebayang kebayang kebayang. Nggak client facing ya bentuknya ya. Mm-mm. Hmm, Oke, selanjutnya nih karena yang kemarin resign, udah ada plan hmm. untuk bekerja di perusahaan mana kah setelah lulus? Kalau sejauh ini sih mungkin aku masih penasaran sama consulting ya. Kemarin kan baru nyobain setahun. Jadi mungkin nanti bakal coba lagi ke consulting em, untuk coba lagi lebih dalam karena posisinya kemarin consulting baru beres sekolah. Kalau sekarang consulting dalam posisi udah sekolah 2 kali dan sempat kerja setahun di consulting gitu. Aku pengen tahu mungkin bisa dapat role yang lebih manajerial misalnya handle tim di situ dan apakah ada perbedaan yang besar dengan kalau cuma kerjain sendiri itu atau enggak. Setelah itu masih open antara switch ke karir lain, lanjut di consulting atau punya sendiri itu masih open banget ke belakangnya. Tapi kalau bicara setelah sekolah kemana, most likely masih balik ke industri yang mirip-mirip lagi gitu. I see. Apakah ke kantor yang lama? Itu juga opsi, kita nggak tahu. Oke. Satu deh pertanyaan lagi buat Kak Umar. Kakak kan kemarin ditransformasi sebagai ini ya peserta scholarship incubator. Ya, ya, betul betul. Ada ininya nggak sih Kak? Menurut Kakak benefitnya dari eh, proses aplikasi beasiswa yang ada trainernya sama sendiri? Kayak benefitnya Kalau apa gitu? paling berasa menurutku sebetulnya waktu pembuatan esai ya. Jadi konteks sedikit, aku tuh bikin esai lama dinentuin ide itu ngabisin 2 bulan apa ya, karena bingung narik benang merahnya gitu. Ini kan kuliahnya mau bisnis analytics, ada judul bisnisnya, tapi aku perlu perlu highlight nih bahwa ini tuh gak cuma bicara tentang profit gitu, tapi ada juga untuk impact ke masyarakat besar ya gitu. Dan susah untuk bahas itu. Ketika aku udah punya idenya, udah bisa nulis di esainya kayak gimana, dibawalah ke mentor di sini untuk di review. Ternyata posisinya itu esai malah kayak report. Jadi berat gitu bahasannya sampai ujung. Jadi dibantu sama mereka untuk menstrukturkan ulang biar bahasnya lebih ngalir jadi lebih enak buat dibaca. Ya, ibaratnya kita baca esai orang ada 2 halaman gitu tapi bahasanya super teknis dan susah dipahami mau kayak gimana impact yang dibahasnya, capek juga kan untuk narik kesimpulannya apa gitu. Nah dibantu banget di situ sih. Selain itu tiap-tiap mau interview juga kita selalu disediain jadwal di sini sih untuk apa namanya itu kayak konsultasi atau sesi one on one interview, mock interview mungkin sebutannya ya dengan mentor di sini. Itu juga ngebantu terutama buat orang-orang kayak aku yang nggak biasa depan kamera sih. Aku lebih suka ketemu orang langsung atau ngobrol gitu. Jadi kalau udah bentuk kayak interview depan kamera agak-agak ngap lah ceritanya kayak gitu. Nah, uh, terakhir yang paling ngebantu juga adalah aku ini orangnya salah satu yang suka banget nanya, mungkin hitungannya kebanyakan pertanyaannya juga ya gitu. Tapi alhamdulillah masih dijawabin terus di sini sih. Kalau misalnya aku nanya di grup atau nanya di personal chat ke mentornya, itu masih selalu dijawabin dan itu sangat ngebantu juga untuk ngilangin lah, buat ngilangin pertanyaan yang ada di kepala yang jumlahnya nggak habis-habis itu gitu. 3 itu sih yang paling aku rasain. Oke Kak. Kan selama persiapan beasiswa kemarin sambil kerja ya Kak. Hmm. Menyesuaikan jadwal untuk
coaching sama essay checking di sini gimana? Apakah fleksibel atau ada hari-harinya gitu? Aku kalau weekend coaching gitu kemarin emang nggak sempat ikutan sih. Jadi aku benar-benar nyesuaiin dengan kebutuhan. Posisinya kan memang bukan dari nol nggak tahu mau kemana S2-nya. Aku udah tahu S2-nya mau kemana sesuai dengan minatnya dan udah ngeliat juga strength-nya di mana. Yang aku nggak tahu adalah gimana caranya biar pas proses aplikasi kayak essay atau interview ini bisa lebih bagus gitu. Sehingga aku mulai intens interaksi sama mentor di SI-nya itu setelah mendekati tahap-tahap itu gitu. Udah, jadi ngaturnya gimana? Balik lagi tetap pas weekend atau enggak malam sekalian gitu. Emang nggak bisa kalau hari kerja kan kita banyak kejarannya ya, dan kalaupun emang beresnya cepet, lagi cepet, malamnya mau dipakai istirahat gitu. Nggak, ujung-ujungnya nggak bisa pakai untuk di hari-hari weekday sih. Jadi balik lagi ke weekend. Oke deh Kak, thank you so much loh udah jawab kurang lebih hampir 10 pertanyaan dari kita. Tapi ada banyak juga pertanyaan dari teman-teman di sini. Terakhir deh Kak, buat tips-tips buat scholarship hunter yang lagi nonton di sini. Oke. Kalau saran aku paling pertama adalah coba benar-benar pahamin sebetulnya apa sih yang mau kalian kejar dari, atau teman-teman mau kejar dari S2 di sini, apa yang beneran pengen dicapai. Karena kalau misalnya udah tahu mau apa yang mau dicapai, nanti insya Allah pas bikin essay kita lebih enak bikin ceritanya di situ. Waktu interview juga jadinya lebih natural, bisa kayak ngobrol bentuknya dengan mereka. Jadi lebih pahamin dulu diri sendiri sebelum maksain mau masuk ke beasiswa apa, mau masuk ke S2 apa. Pahamin diri sendiri itu as in saya mau S2 itu untuk apa, kenapa seperti itu. Refleksi aja dulu di situ. Setelah itu bicara manajemen waktu, tiap orang menurutku beda-beda ya. Ada yang emang lebih suka nyicil kayak tadi, ada yang lebih suka depet di ujung. Menurutku nggak ada yang salah selama itu sesuai sama ritme tubuh kalian masing-masing kayak gimana. Yang paling penting adalah balik lagi, pahamin dulu kalian tuh butuhnya, atau teman-teman di sini butuhnya istirahatnya kapan gitu. Jangan dilewat aja jadwal-jadwal istirahatnya itu. Dan yang ketiga, manfaatin sebaik mungkin resource yang kita punya di sini. Kalau emang tahu ada temen yang bisa, yang ngerti itu untuk belajar ini harus kemana, untuk masuk ke sini harus lewat mana dulu, jangan ragu buat nanya aja. Karena kemungkinan besar aku selalu pegang sih bahwa orang tuh by default baik di sini, kecuali yang enggak. Jadi ya udah, ya lebih baik nanya dulu siapa tuh bisa dibantu kita, atau kita bisa diarahkan minimal ya sebetulnya kemana. Karena ibaratnya kalau kita research sendiri, oke sih kita bisa tahu stepnya seperti ini, tapi belum tentu yang kita tahu itu confirm atau benar gitu kan. Jadi kita masih perlu bantuan dari orang lain. Paling 3 itu sih dari aku. Yang pertama dan kedua tetap sama, pahami diri sendiri dulu dan jangan lupa istirahat. Dan yang ketiga, kalau ada apa-apa jangan lupa buat nanya atau minta bantuan ke orang lain juga. Jadi jangan maksain untuk diri sendiri semuanya gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga sesi hari ini bermanfaat buat teman-teman yang mau apply maupun mau ke tahap interview. Karena LPDP bentar lagi masuk ke tahap interview. Oh iya, juga. Bentar lagi interview. Iya, tes bakat skolastik ya. Oke, terus semoga semuanya bisa berangkat juga. Kalau ada yang ke UK, semoga bisa berangkat juga tahun ini. Amin ya. Oke. Jangan lupa ketemuan nanti ya. Oke. Jangan lupa ketemu sama Kak Umar. Oh iya, semoga Kak Umar assignment-nya cepat beres juga. Kita doain nih dari sini. Semoga sebentar lagi azan maghribnya 6:30 ya. Oh cepet ya, oke. Sip. Oke, ya. Makasih ya Kak Umar. Makasih juga teman-teman yang udah datang sore ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.